Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan soal penilaian tengah semester PTS genap di part yang kedua ini ya. Di sini kita akan fokuskan membahas soal-soal aritmatika sosial. Oke? Yuk kita ikuti pembahasannya ya. Yang pertama di sini kita harus memahami hubungan untung atau rugi dengan harga jual dan harga beli ya. Nah, ini dasarnya di sini ya. Nah, jika untung, kita perlu perhatikan seperti ini. Jika kita punya harga beli seperti ini dan kita perhatikan ternyata harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, maka inilah yang disebut dengan kondisi untung ya. Dan selisihnya inilah yang disebut dengan untung. Maka untung dapat dicari dengan mengurang ya, harga jual dikurang dengan harga beli atau modal ya. Nah, sedangkan rugi itu kebalikannya. Berarti misalkan kita punya harga beli setinggi ini dan harga jualnya ternyata lebih rendah daripada harga beli, maka kondisi ini disebut kondisi rugi ya. Dan selisihnya ini besar, selisihnya inilah yang disebut dengan rugi ya. Maka untuk menghitung rugi, harga beli atau modal itu dikurang dengan harga jual ya. Gampang lah itu mah ya. Yang berikutnya, yang kedua nih ya, Pak Rahmat membeli beras 60 kg seharga Rp720.000. Beras tersebut akan dijual dengan keuntungan 20%. Harga penjualan setiap kilogram beras adalah, nah di sini ya, perhatikan bahwa harga beli 60 kg itu Rp720.000. Yang ditanya harga penjualannya setiap kilogram, berarti harga jual 1 kilogram itu yang akan ditanya. Nah, harga jual rumusnya harga beli ditambah untung ya. Nah, maka di sini kita akan mencari harga beli 1 kilo ya. 1 kilo berapa harga belinya? Nah, berarti tinggal dibagi saja ya. 720.000 dibagi 60. Kita dapatkan di sini berapa? Ya, 12.000. Inilah harga beli untuk 1 kilogram. Nah, harga belinya sudah dapat ya. Nah, sekarang kita coba cari untungnya. Nah, kita pakai rumus ini ya, karena di sini sudah ada persentase keuntungan, maka kita tinggal kalikan persentase keuntungan tadi dengan harga beli. Ya, tentunya harga beli untuk yang 1 kilo, karena kita ingin mencari keuntungan untuk 1 kilo juga ya. 20% berarti kita kalikan dengan 12.000. Kita sederhanakan, coret 20. Jadi tinggal 20 dikali 120. Maka kita dapatkan 2.400 ya. Ini keuntungannya. Nah, kita tinggal masukkan di sini ya. Harga belinya 12.000, untungnya 2.400. Jadi harga jualnya berapa? Ya, 14.400. Inilah harga jual untuk setiap kilogram beras, 14.400. Berikutnya, harga tas di sebuah toko adalah 120.000. Toko tersebut sedang memberikan diskon untuk pembelian semua produk. Hari ini membeli tas dengan harga Rp96.000. Persentase diskon yang diberikan toko tersebut adalah, nah yang ditanya itu persentase diskon. Rumusnya diskon per harga kotor dikali 100%. Nah, berarti kita harus tahu nih ya, berapa besar diskonnya, berapa harga kotornya. Oh, harga kotornya sudah ada nih ya, 120.000. Ini adalah harga kotornya. Nah, sekarang kita tinggal mencari diskonnya saja. Bagaimana cara mencari diskon ya? Harga kotor dikurang harga bersih ya kan? Nah, ini aja 120.000 dikurang 96.000 ini. Nah, maka didapat
selisihnya yaitu Rp24.000. Nah, ini berarti besar diskonnya ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 24.000 per 120.000 dikali 100%. Kita sederhanakan ya. Coret 03, terus coret lagi 10. 24 dikali 10%. 240% per 12. Nah, tinggal dibagi saja, maka kita dapatkan 20%. Nah, inilah persentase yang diberikan toko tersebut. Berapa? Ya, 20%. Bisa ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut nih. Berikutnya, seorang pedagang membeli 20 karung beras. Wah, 20 karung beras. Di setiap karung beras tertulis neto 80 kg. Jika setelah ditimbang berat seluruhnya, nah ini berat seluruhnya ya, 1610 kg. Maka tara setiap karung adalah, nah yang ditanya tara setiap karung. Rumusnya bagaimana? Ya, bruto dikurang neto. Ya, karena di sini tara 1 kg, brutonya tentu kita cari 1 kg. Nah, untuk netonya ternyata sudah ada di soal nih ya. Di setiap karung beras tertulis neto 80 kg. Berarti ini neto 1 karung 80 kg. Nah, bruto seluruhnya ini 1610. Berarti untuk mencari bruto 1 karung, 1610 dibagi karung seluruhnya yaitu 20. Maka kita dapat 80,5. Nah, dapat ya. Netonya sudah dapat, brutonya sudah ada. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Bruto 80,5 dikurang neto 80, maka 0,5 kg. Selesai ya. Nah, inilah tara setiap karungnya 0,5 kg. Mudah ya. Berikutnya, Pak Edo menabung di bank sebesar 12 juta dengan bunga tunggal 12% per tahun. Jumlah uang Pak Edo seluruhnya setelah 5 bulan adalah, nah di sini diketahui tabungan mula-mula atau modalnya 12 juta ya. Nah, masih ingat teman-teman bagaimana rumus menghitung bunga? Ya, P per 12 dikali PB dikali M ya. Untuk menghitung detail soal-soal aritmatika sosial ini bisa dicek di video sebelumnya atau di link di kolom deskripsi ya. P per 12, periodenya 5 bulan, 5 per 12. PB-nya, persentase bulannya 12 per bunganya 12 per 100 ya, 12%. Dikali modalnya 12 juta ya. Di sini kita tinggal sederhanakan dulu ya. 12 dicoret dengan 12 habis ya. Kita tulis 1, kemudian nolnya juga sama, kita hilangkan 2, coret masing-masing. Nah, kita tinggal kalikan nih, 5 dikali 1, 5 dikali berapa nih? 120.000 ya. Dikalikan dengan 5, jadi kita dapatkan 600.000. Ini apa 600.000? Bunga ya. Bunga selama 5 bulan ya. Tuh, ada 5 periode, 5 bulan periodenya 600.000. Ini bunga selama 6 bulan. Berarti berapa tabungan atau uang Pak Edo seluruhnya? Ya, tinggal digabung saja. Tabungan awal ya ditambah dengan bunganya selama 5 bulan. Berarti berapa? Ya, 12.600.000. Inilah jumlah uang Pak Edo seluruhnya. Oke ya. Kita lanjut nih. Pak Yusuf membeli sebuah motor dengan harga 22.200.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 8%. Uang yang harus dibayarkan Pak Yusuf adalah, nah kalau ada soal PPN seperti ini kita cari PPN-nya dulu ya. Tinggal dikali aja ya, persentasenya berapa? 8 per 100, 8% dikali dengan harga belinya 22.200.000. Kita coret nolnya ya, masing-masing 2 nol kita coret, jadi tinggal 8 dikali 222.000. Jadi berapa tuh? 1.776.000. Ini besar PPN-nya. Nah,
Sedangkan pajak pertambahan nilai, namanya pertambahan, maka nilainya bertambah ya. Harga bayarnya jadi bertambah. Nah, jadi harga bayarnya menjadi ya 22.200.000 ditambah 1.776.000. Nah, jadi inilah harga yang harus dibayar, 23.976.000. Bisa ya? Mudah kan? Oke, insya Allah. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Ridwan memperoleh gaji sebulan nih sebesar 2.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp450.000. Jika besar pajak penghasilan PPH adalah 10%, maka gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan adalah, jika ada PPH sebenarnya kita bisa langsung cari PPH-nya ya. Tapi di sini karena ada penghasilan tidak kena pajak, maka kita harus hitung dulu besar penghasilan kena pajak dengan cara dikurang ya. Gaji dikurang penghasilan tidak kena pajak 450.000. Jadi di sini 2.050.000. Inilah yang dihitung PPH-nya ya. Jadi besar pajak penghasilannya 10% dikali 2.050.000 ya. Kita gunakan untuk menghitung PPH ini ya. Nah, kita sederhanakan, coret nolnya 2. Nah, jadi tinggal 10 dikali 20500. Nah, jadi berapa tuh? Tinggal tambahin 01 ya. Jadi 205.000. Inilah besar pajak penghasilan atau PPH-nya. Pajak penghasilan itu mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Yang harusnya menerima 2.500.000 maka dikurang 2.500.000 dikurang 205.000, jadi 2.295.000. Inilah gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan. Oke ya. Berikutnya nomor 8. Seorang pedagang buah membeli 50 kg apel dengan harga 1.200.000 dan biaya kirim 50.000. Kemudian 25 kg apel dijual Rp30.000 per kilogram. 20 kg dijual seharga Rp22.500 per kilogram dan sisanya busuk. Berapa persentase kerugian yang dialami pedagang? Nah, yang ditanya persentase rugi ya. Rumusnya rugi per modal dikali 100%. Bisa di sini juga harga beli ya. Tapi di sini karena bukan yang dikeluarkan itu bukan hanya harga beli, tapi ada biaya kirim ya. Maka kita pakai istilah modal ya. Nah, modalnya di sini berarti uang yang dikeluarkan ya, terdiri dari harga beli 1.200.000 digabung dengan biaya kirim yaitu 50.000. Maka modalnya menjadi 1.250.000. Nah, modalnya sudah didapat ya. Sekarang kita akan mencari rugi. Nah, untuk mencari rugi kita harus tahu dulu harga jualnya. Di sini harga jualnya terpecah-pecah. Kita cari satu persatu dulu ya. Harga jualnya itu yang pertama 25 kg dikali 30.000 ya. Ini ya. Kemudian digabung ditambah 20 kg dikali 22.500. Begitu ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Jadi hasilnya 750.000. Kemudian ini dikalikan menjadi 450.000. Ditambah menjadi 1.200.000. Perhatikan ya. Modalnya 1.250.000, harga jualnya 1.200.000. Ini pasti rugi ya. Nah, maka kita tinggal cari selisihnya saja. Modal dikurang harga jual. 1.250.000 dikurang 1.200.000. Kita dapatkan ruginya 50.000. Nah, dapat ya. Kita masukkan ke sini nih ya. Ruginya 50.000, kemudian per modalnya 1.250.000 dikali 100%. Di sini kita sederhanakan, coret nolnya ya.
40 sama-sama 40, kemudian 5 dikali 100%, 500% per 125.000. Berapa nih? 500 dibagi 125 ya, 4 ya. Jadi 4%. Begitu. Inilah persentase kerugian yang dialami pedagang tersebut sebesar 4%. Oke, kita lanjutkan ya. Pak Agus membeli 7 karung terigu dengan berat kotor masing-masing 50 kg. Nah, ada kata masing-masing berarti ini setiap karung ya, berat kotornya 50 kg. Taraknya 1%. Berapa rupiah Pak Agus harus membayar jika harga setiap kilogram terigu tersebut adalah Rp5.000? Nah, di sini kita harus mencari, kalau seperti ini kita harus mencari netonya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari neto maka kita harus hitung dulu bruto 7 karung ya. Karena 50 kg ini bruto untuk 1 karung, berarti tinggal 7 dikali 50, jadi 350 kg. Brutonya sudah dapat, kita akan mencari tara 7 karung ya, 1%-nya, berarti 1/100 dikali berapa bruto 7 karung ya, yang tadi kita sudah cari 350. Kita coret nolnya dulu ya, jadi tinggal 1 dikali 35 dibagi 10, 3,5 kg. Bruto sudah ada, tara sudah ada, kita cari neto untuk 7 karung ya. Bruto dikurang tara ya, 350 dikurang 3,5, maka kita dapatkan 346,5 kg. Nah, inilah yang akan kita kalikan dengan 5.000 ya. Nah, jadi harus berat isinya yang harus dikalikan dengan harganya, tidak termasuk karung-karungnya, nggak boleh dihitung ya. Nah, jadi uang yang harus dibayar 346,5 dikali 5.000. Nah, kita dapatkan 1.732.500. Inilah yang harus Pak Agus bayar ya, sebesar 1.732.500. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada part yang ketiga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.